kisi-kisi itu soal nomor 60 sampai 70. Oke, soal nomor 60 sampai nomor 70 ya Bapak Ibu. Saya sampai pukul 10:30 ya. Oke, masih 20 menit ya. Oke, saya agak percepat ya Bapak Ibu. Yang pertama, dari elemen Quran hadis, soal nomor 60, ini tentang takwil ya Bapak Ibu. Pertanyaannya apa ya ini? Ini bahas takwil. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, Allah mengeluarkan kehidupan dari kematian. Nomor 2, mengingatkan hambanya dari kemungkinan mengabaikan perintahnya. Oh, ada dua pernyataan ya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan contoh tersebut, pernyataan dan alasan yang tepat terkait takwil adalah yang mana Bapak Ibu yang dianggap takwil? Dari pernyataan nomor 1 atau nomor 2 yang kira-kira menunjukkan takwil. Berarti Bapak Ibu harus paham dulu apa itu takwil ya Bapak Ibu. Tolong dibedakan ya Bapak Ibu antara terjemah, tafsir, dan takwil. Ini tiga hal yang berbeda. Apa itu terjemah? Kalau terjemah itu memindah lafaz dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Insan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Manusia gitu. Nah, itu terjemah. Kalau tafsir, tafsir itu menjelaskan maksud dan tujuan ayat. Jadi lebih apa ya? Lebih mendalam sedikit gitu daripada hanya memindah lafaz. Jadi ini sudah ada penjelasan, tapi tidak mendalam, bukan makna yang dibaliknya begitu kalau tafsir. Jadi maksudnya apa, tujuan ayatnya apa, hanya begitu. Tapi kalau takwil, ini sudah memahami ayat dengan makna yang tersembunyi, bahkan membalikkan makna dari makna asalnya begitu. Jadi ada makna yang tersirat di situ. Itu takwil, makna yang lebih dalam ya. Tidak bisa dimaknai oleh sembarang orang, tapi memang harus ahli tafsir yang memiliki keilmuan dan juga paham konteks asbabun nuzul ayat tersebut begitu. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Apakah A, contoh Quran surat Ali Imran ayat 27, karena maknanya tidak begitu tampak jelas. Karena maknanya tidak begitu tampak jelas. Apakah ini takwil? Kita save dulu. Ataukah B, kehidupan mampu diwakili dengan biji tumbuhan? Tidak ya, ini bisa dimaknai dengan mudah ya, belum ke ranah takwil ya. Makna pengawasan dipalingkan dengan makna peringatan. Ini jauh sekali ya dari pengawasan, tapi ternyata maksudnya itu adalah peringatan. Wah, ini sesuatu yang sangat mendalam. Atau D, makna itu bukan seperti terjemahan. Apa ini nggak jelas ya. Atau E, arti dan makna terlihat sangat jauh. Sangat jauh tapi kan terlalu umum. Nggak begitu spesifik. Yang maknanya jauh tapi spesifik itu yang mana? C ya Bapak Ibu, makna pengawasan dipalingkan dengan makna peringatan. Jadi yang termasuk takwil atau makna yang mendalam, makna yang jauh, makna yang tersirat itu ada di C. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya, soal nomor 61 terkait ayat muhkamat. Disajikan sebuah ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba yang tidak tergolong sebagai dasar alasan ayat muhkamat. Berarti yang bukan penjelasan ayat muhkamat gitu ya. Ayat muhkamat yang bukan penjelasan ayat muhkamat mengandung satu wajah pada maknanya. Jadi ayat muhkamat itu sudah jelas hukumnya ya Bapak Ibu, tidak perlu ditafsiri lebih mendalam lagi ya. Berarti iya. Memiliki makna tunggal, iya, sudah jelas. Dapat dipahami secara langsung, iya. Memiliki makna yang jelas dan kokoh, iya. Membutuhkan penafsiran mendalam, lah ini yang bukan ayat muhkamat. Jadi jawabannya adalah E, karena pertanyaannya yang tidak tergolong, berarti yang bukan ayat muhkamat. Bapak Ibu ingat sekali lagi,
bisa dipahami langsung, perlu penafsiran ya, itu lawan dari ayat muhkamat. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini penjelasannya tadi sudah. Nomor 62, apa ya ini? Disajikan terkait tafsir birro'i, ini kalau nggak salah ya. Sebentar. Tafsir yang dilakukan oleh Zamakhsyari. Oke, ini disajikan ulama ya, Zamakhsyari dalam menafsirkan basmalah ya. Di sini ada kata berpendapat, menurutnya, berargumentasi, ini kata kuncinya. Berpendapat, berarti pendapat. Beliau berargumentasi, berarti menggunakan argumennya beliau. Menurutnya, itu juga berarti pendapatnya. Apakah itu tafsir bil maksur, atau tafsir riwayah, atau tafsir isyarah, atau tafsir bil ro'i, atau tafsir bil akidah. Jadi kalau kita temui kata-kata kunci berpendapat, menurutnya, argumentasi, opini, itu kan ro'yun atau pendapat ya Bapak Ibu ya. Jadi tafsir atau metode penafsiran berdasarkan pendapat ulama tersebut. Berarti itu tafsir birro'i ya. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Ya ini di sini kata kuncinya pendapat, menurutnya, argumen. Ini kan ro'yun atau pendapat. Oke. Begitu, lanjut ke nomor 63. Pertanyaannya adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh Abul A'la Al-Maududi. Kita berarti harus baca soalnya ya, kalau seperti ini. Metode penafsiran apa yang dilakukan oleh Abul A'la Al-Maududi? Beliau menafsirkan, memfokuskan pada ayat tentang riba. Jadi membuat sebuah tema begitu ya tentang riba, sehingga tersusunlah kitab yang berjudul Ar-Riba fil Quran. Kira-kira metode penafsiran apa? Kalau 62 tadi kan menafsirkan berdasarkan pendapat, berdasarkan opini, berdasarkan menurutnya, itu birro'i. Tapi kalau ini tafsir yang difokuskan, memfokuskan pada sebuah tema gitu. Terkait apa? Kalau di sini riba ya, berarti jawabannya adalah tafsir maudhu'i Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini kemarin sudah saya jelaskan ya, tafsir maudhu'i itu apa, adalah salah satu metode penafsiran yang menafsirkan ayat berdasarkan tema-tema tertentu. Oke, jadi jawabannya adalah C, tafsir maudhu'i, karena tadi yang disuguhkan di narasi ini adalah tafsirnya berkaitan dengan tema tentang riba, khusus riba. Jadi maka jawabannya adalah tafsir maudhu'i. Berikutnya, perhatikan ragam kitab tafsir berikut. Tafsir Jalalain itu tafsir birro'i. Bapak Ibu ini sambil dihafalkan ya. Kalau nanti muncul soal kok ada tafsir Jalalain, itu tafsir Jalalain itu masuk di kategori tafsir birro'i. Kalau tafsir Al-Quran Al-Azim itu adalah tafsir bil maksur. Kalau ini kitab Al-Insan, ini maudhu'i ya, jadi tentang manusia. Ini kitab majaz, jadi fokus ke suatu tema, ke suatu pembahasan. Ini juga maudhu'i. Ini mufradat, ini juga maudhu'i. Pertanyaannya, yang masuk kategori kitab tafsir maudhu'i yang mana? Berarti yang bukan itu yang nomor 1 dan nomor 2, karena nomor 1 Jalalain itu tafsir birro'i, tafsir Al-Quran Al-Azim itu tafsir bil maksur, jadi tafsir ayat dengan ayat begitu ya. Tapi yang maudhu'i itu yang terkait khusus membahas manusia, membahas majaz dan mufradat. Berarti 3, 4, 5. Pertanyaannya, yang termasuk tafsir maudhu'i, berarti yang nomor 3, 4, 5. Ini jawabannya adalah B. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 65. Ini pertanyaannya, perilaku yang kurang tepat sebagai wujud toleransi
ini? Perilaku nomor 1. Sekalipun mereka berteman, tidak perlu akrab. Ini nggak sesuai narasi, Bapak Ibu ya. Kalau di narasi itu Ihsan dan Joseph kan berteman akrab ya. Berteman akrab ya. Kalau ini tidak terlalu akrab berarti tidak sesuai narasi. Berarti yang A ini tidak. Yang B, tidak selazimnya Joseph menyediakan alat yang digunakan untuk ibadah agama lain. Gimana ini? Tidak selazimnya Joseph, lazim nggak apa-apa ya kan, tidak mengajak ibadah, hanya menyediakan, hanya meminjami atau menyediakan apa sajadah ya. Kalau di narasi soal berarti nggak apa-apa, ini toleransi. Perilaku 2, Ihsan semestinya memilih untuk beribadah sholat di rumahnya sendiri. Ini tidak sesuai narasi karena Ihsan pernah sholat di rumahnya Joseph ya, bahkan dipinjami sajadahnya Joseph ya. Ini C ini tidak sesuai narasi. Yang D, tidak seharusnya Joseph mengajak Ihsan untuk ikut berpartisipasi dalam acara keagamaan. Ini sesuai narasi dan bukan toleransi yang tepat. Kita lihat apakah iya. Nah, iya ya. Memang ketika Natal, Ihsan mengantarkan hantaran Joseph, apa ini? Ihsan diajak Joseph merayakan Natal di gereja ya lah. Ini terjadi di narasi ada. Jadi Joseph mengajak Ihsan ke gereja, ada di narasi. Apakah ini toleransi? Ayo Ihsan, kamu ikut aku sembahyang atau ibadah di gereja untuk merayakan Natal. Jadi nggak hanya duduk, diajak ibadah. Nah, ini tidak sesuai toleransi ya. D, kita save. E, karena ucapan selamat itu adalah merupakan pengakuan pada keyakinan agama lain, tidak sesuai narasi, tidak ada kalimat seperti itu ya, maka jawabannya adalah D. Saya lanjut, aduh kurang 10 menit lagi ya, masih nomor 66, 1, 2, 3, 4, 5, masih 5 soal lagi, kita lanjutkan. Mohon maaf agak saya percepat. Kelima persyaratan tadi kategori sikoh pada rawi. Sikoh itu apa Bapak Ibu? Sikoh itu hafalannya benar ya, hafalannya dapat diandalkan, jadi tidak lupa ya, hafalannya kuat dan juga dapat dipercaya, perilakunya juga baik begitu. Yang apa pertanyaannya? Yang termasuk kategori sikoh. Rawi adil dan dobet secara sempurna. Iya, rawi adil dan dobet tapi tidak sempurna. Nah, ini ada negatifnya, berarti tidak. Perawi tidak ada kelemahan dalam hal kepribadian. Kurang lengkap ya, tidak lemah dalam hal kepribadian. Berarti akhlaknya baik, tapi kan belum tentu hafalannya baik. Nah, berarti C ini masih ada kekurangan ya. D, perawi tidak pernah berbohong. Ini menunjukkan adil saja. Tidak menunjukkan hafalan yang kuat di situ. Berarti ini juga kurang lengkap yang D. Yang E, perawi dikenal sebagai perawi yang terpercaya atau adil saja. Berarti kurang lengkap. Harusnya kan adil dan juga dobit. Berarti yang lengkap itu A. Jawabannya adalah A. Bapak Ibu, sikoh itu masuk di kategori adil dan dobit ya. Tidak boleh salah satunya. Jadi harus dua-duanya, adil dan dobit, baru bisa disebut sikoh. Jenengan ingat-ingat, yang dimaksud sikoh itu adalah adil dan dobit. Adil itu apa? Terpercaya, tidak pernah berbohong, jujur, perilakunya baik. Dobit itu hafalannya kuat, ya, cerdas. Jadi kedua syarat ini merupakan kategori sikoh. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut. Disajikan sebuah hadis mencari ilmu wajib atas setiap orang muslim. Ibnu Majah menganggap hadis ini termasuk hadis dhaif. Sebentar. Namun, jadi Ibnu Majah menganggap hadis ini dhaif ya Bapak Ibu. Namun, di jalur yang lain, Ibnu Mas'ud dan Abu Sa'id ya, tapi di jalur yang lain Abu Sa'id dan Ibnu Mas'ud ini mengakui hadis tersebut atau
C. Kenapa? Ini dikuatkan di jalur yang lain ya Bapak Ibu oleh perawi yang lain ya. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah C. Dikuatkan dengan hadisnya hampir sama, serupa, tapi melalui jalur yang lain. Jalurnya siapa? Jalurnya Ibnu Mas'ud dan Abu Sa'id. Jadi hadis ini tetap bisa dipakai karena yang meriwayatkan tidak hanya satu orang, tidak hanya Ibnu Majah, tetapi dari jalur yang lain juga meriwayatkan. Maka hadis ini dianggap naik level, kuat atau bisa dipakai. Begitu ya, jawabannya adalah C. Nomor 68, kurang 3 ya. Ini disajikan sebuah hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Bapak Ibu tadi ikut induksi, sudah diniati mencari ilmu belum? Kalau belum, mulai sekarang ditata kembali niatnya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tadi saya niatnya pengen ketemu Bu Septi misalkan, dirubah niatnya ya. Atau tadi niatnya saya kepengen ketemu teman saya yang lama tidak jumpa dari Aceh gitu misalkan, dirubah niatnya. Atau saya ngikuti LPTK aja, pokoknya hadir, dirubah niatnya. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niati melalui induksi ini, saya niati mencari ilmu. Nah, silahkan ditata niatnya. Kalau sudah, insya Allah Bapak Ibu kan merendahkan sayapnya ya. Karena apa? Karena ridho kepada panjenengan, kepada Bapak Ibu. Kan termasuk penuntut ilmu ya. Jadi jangan dimaknai penuntut ilmu itu hanya datang ke sekolah. Panjenengan ini juga majelis ilmu di induksi ini. Ya, orang yang mencari ilmu itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Malaikat merendahkan sayap, ridho kepada pencari ilmu. Dan orang-orang yang berilmu dimohonkan